ini adalah salah satu problema ketika seseorang mengalami mental health issue gitu. Mental health itu kesehatan mental, mental health issue itu adalah Masalah masalah mental. kesehatan mental. Eh, Jadi memang kalau orang lagi punya masalah kesehatan mental, dia bakalan punya gejala-gejala tertentu tergantung dari gangguannya itu apa. Tapi Ya, beberapa kan enggak mereka semua ibu. merasa kayak apa kalau punya mental health itu keren kan. Maksudnya ada beberapa dari mereka kan kayak gitu kan, merasa kayak anjay aku depresi cuk, aduh depresi banget nih. Atau mereka merasa punya kayak bipolar, kayak merasa wah aku punya Ya, bipolar nih. Jangan kan Tapi kayak dia gitu ya. make make PP Kaneki kan. Wah, aku ini mungkin ada sesuatu. aku adalah Biasa psikopat. gitu kan. Aku telah mengalami Adalah psikopat. aku telah Contohnya itu kan. aku telah Ja- memukul eh, seluruh teman sekelasku. Oke, hari ini cukup panas ya. Halo para tetangga, welcome back again di podcast No Brain, podcast yang gak ada otaknya ya. Seperti biasa, kami bertiga bersama aku, terus ada Jok. Halo semuanya, namaku Rizky Iskandar, panggilan Juki. Aku adalah seorang konselor kesehatan mental. Oke, Kan? oke. Halo, aku Gatra Mahesa, bisa dipanggil Gatra. Aku adalah cosplayer dan pecinta Jepang. Oke, hari ini kami mau bahas apa ya? Kemarin aku ada lah kayak dengerin si kasus dari Mike Neko itu dia kayak VTuber gitu. Jadi uh, dia tuh punya kayak mungkin istilah kerennya tuh kayak menhera gitu kan, mental health gitu. Jadi dia punya permasalahan mental dan permasalahan mentalnya tuh jadi masalah di diri dia gitu. Jadi kayak suka ngambil keputusan buru-buru apa segala macam. Kesini tuh menheranya malah kelihatan kayak dia tuh kayak worth attention gitu loh. Jadi kayak dia merasa dia punya masalah sama orang lain, padahal orang itu sama sekali nggak punya masalah sama dia. Jadi kayak dia ngedengar kayak gosip gitu dari orang kalau dia tuh dijelek-jelekin, terus ya itu kan kena ke mentalnya apa segala macam something like that. Terus tapi dia nggak ngetising gitu orang itu siapa gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh siapa orang yang ngejek-ngejek segala macam. Malah penggemarnya ini jadi berspekulasi nyerang orang lain. Pas dia nyerang fansnya nyerang orang lain kayak streamer indie gitu yang mungkin pernah berteman dulu dengan dia dulu, pernah terkait dalam satu gengsi, terus akhirnya mereka nyerang streamer indie ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba DM Twitternya tuh banyak banget yang nyerang gitu, kayak lu yang ngejek si Miki ya, lu ngejek ini ya Michan ya, lu gini-gini segala macam, jadi apa ya kayak ngenyerang gitulah, kayak ngepersekusi online si streamer indie ini. Itu si streamer indie ini nyoba untuk nge-reach si Miki Nekonya, dia nge-reach Miki Nekonya, dia nanya emang kita ada masalah apa? Kita kenapa? Aku perasaan aku nggak pernah ada ngehina kau atau ngejelek-jelekin kau di belakang gitu. Michannya si Miki Nekonya bilang kayak aku ada bukti kok. Aku ada videonya. Aku tahu dari si A. Dia nggak ngomong dulu si A itu siapa. Terus aku ada buktinya dan ini terkait masalah mental aku segala macam gitu. Tapi kalau kalau kau mau pengen tahu buktinya segala macam, aku nggak bisa ngasih buktinya sampai kau tuh punya kuasa hukum gitu. Oke kan, karena si yang diserang ini namanya Delta, yang diserang ini namanya Delta. Jadi si Delta ini terakhirnya karena si Mike Neko-nya bilang dia harus punya kuasa hukum gitu, dia punya pengacara terus ngubungin si Mike Neko balik. Pas dia coba ngubungin si Mike Neko, dia ya udah aku mau minta buktinya sekarang, aku udah punya kuasa hukum. Dia ngubungin kuasa hukum si Mike Neko segala macam, terus Indian Mike Neko-nya cuman ngomong aku nggak bohong, aku punya video buktinya. Abis itu dia ngeblokir si Deltanya segala macam. Dan masalah itu gantung gitu aja. Gak tahu gimana kenapa si Mikenikonya berpikir si Delta nyerang segala macam, si Deltanya bingung segala macam. Terakhir si Deltanya itu milih untuk bikin statement kayak gitu. Jadi semua hal yang gue omongin tadi itulah bocoran statement si Delta. Apa yang dilakukan si Delta dalam mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman antara dia sama si Mikeniko gitu. Nah, si Mikeniko ini memang terkenal ada kayak penyakit mentalnya juga gitu. Itu tadi kayak kayak berusaha merasa kayak dia diserang orang, terus melakukan percobaan ya gitu, menghilangkan hidupnya, meskipun ya alhamdulillah enggak sih. Dan kalau aku bilang apa ya, kadang Menhera ini terakhir jadi malah kayak aku ngeliatnya kayak war attention gitu, kayak malah nyusahin orang ketimbang dia berusaha untuk nyembuhin dirinya sendiri gitu, bukan 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 jadi lebih baik, malah terakhir-akhirnya
malah nyusahin orang lain. Jadi dengan alasan menheranya itu, wah aku nih ada menhera, jadi tolong ya dengertiin segala macam. Cuman kalau dia yang punya aku ada menhera dan itu menjadi excuse dia supaya orang jadi simpatik sama dia, menurut aku agak ini ya, agak apa ya, ngambil privilege gitu loh. Tapi kalau menurut kau Juk, menhera itu emang apa ya, kalau aku bijaknya kan orang kalau punya mental yang bermasalah segala macam, harusnya dia kan cari orang terdekat atau hubungin psikiater segala macam gitu. Jadi ketika dia ngambil keputusan yang bodoh, dia itu masih bisa diselamatin gitu harus segala macam. Tapi malah kadang orang-orang kayak gini tuh sengaja buat dirinya kecemplung ke masalah, terakhirnya malah nyusahin orang sekitarnya gitu. Makanya ada kedua kemungkinan, ya antara orang kasihan sama dia, ada orang malah benci sama dia sebenarnya. Jadi kalau gue bilang orang ini menggunakan kata menhera itu sebagai orang simpati. Jadi nyebelin gitu. Ya kan? Kayak gue paham sih kalau lihat tren menhera kan gitu. Gue sempat baca-baca sedikit aja gitu soal menhera. Menhera jatuhnya sebenarnya cuma ya istilah mental health tapi bahasa Jepang. Enggak, bahasa Jepang kan? Iya kan menhera kan. Menhera seperti itu kan, awalnya seperti itu. Tapi katanya di tahun 2016 ada pergeseran makna, menhera menjadi punya makna konotasi yang negatif pada seseorang, terutama wanita yang haus perhatian, katanya gitu ya di tahun 2016 ini. Kayak war attention jadi jatuhnya kan? Iya, seeking attention, cari-cari perhatian, biar mungkin ya kayak lu bilang tadi, cari excuse, cari alasan, alibi gitu, untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bisa dibilang toksik atau berbahaya atau berisiko gitu kan. Dan ini sebenarnya ini adalah salah satu problema ketika seseorang mengalami mental health issue gitu. Mental health itu kesehatan mental health issue itu adalah masalah mental. Jadi memang kalau orang lagi punya masalah kesehatan mental, dia bakalan punya gejala-gejala tertentu tergantung dari gangguannya itu apa. Kalau dari gue dengar, dari cerita lu gitu kan, dia punya asumsi kalau dia tuh lagi diserang, hingga akhirnya dia perlu membela diri, perlu defensif atau nyerang balik gitu kan, supaya dia terlindungi gitu. Ya mungkin ada gejala paranoid di situ, ada gejala paranoid atau delusi gitu, kepercayaan yang belum tentu benar, belum tentu salah benar, ya perlu dibuktikan gitu kan. Dan ini memang problem sih, karena di saat sekarang juga ada beberapa orang yang suka menggunakan masalah kesehatan mental sebagai apa ya bilang, senjata. Tameng. Jadi iya ketika lo diserang kayak aku jangan diserang, aku udah sakit mentalnya. Maksudnya jadi kayak ya periksa psikiater, cowok, jangan bikin masalah gitu. Harusnya kalau kan bagusnya kayak gitu kan. Memang susah sih ketika orang punya masalah kesehatan mental untuk cerita ke psikolog atau psikiater itu susah, karena susahnya pertama belum tentu siap, kedua belum tentu bisa percaya sama orang nggak dikenal, meskipun mereka itu profesional gitu kan, butuh kesiapan, butuh keberanian, butuh keterbukaan gitu. Tapi ya poinnya adalah it's okay to not be okay. Lu nggak apa-apa kalau lu ngerasa nggak baik-baik aja, tapi it's not okay to stay that way gitu. Bukan berarti lu bisa untuk bertahan dengan kondisi seperti itu, bertahan dengan gangguan seperti itu, bertahan dengan kondisi mental health yang buruk itu gitu. Lu harus sebisa mungkin, sesegera mungkin untuk bisa bertemu dengan pihak profesional. Apalagi kan kalau misalkan public figure, tentunya memang pasti ada yang membenci, pasti ada yang mendukung. Ya cukup dengerin yang mendukung, dengerin feedback positif yang beneran bisa membantu. Jangan ya aja tapi nggak berobat, itu juga pemahaman yang salah gitu loh. Gimana Gat? Tadi lu bilang apa? Iya, aku juga cukup setuju sih. Dan memang dari buku yang aku baca ya, arti menhera itu sebenarnya sebelum berubah jadi konotasi negatif, itu artinya adalah seseorang yang ingin mencari pertolongan untuk kesehatan mentalnya. Jadi memang poin dari menhera itu ada di situ. Cuman karena perubahan zaman, karena ada pergeseran makna menjadi negatif. Yang sebenarnya itu memang itu sebenarnya makna positif sebenarnya. Yang dimana ada forum seseorang, ada kumpulan
orang itu kelompok yang ingin mencari bagaimana sih cara untuk mengobati gangguan mentalku. Nah, itu sebenarnya poin dari Menhera pada awalnya. Tapi sayangnya karena ada perubahan budaya, karena masalah sosial media, karena waktu juga ada perkembangan di entertainment ya di Jepang ya. Jadi terjadi perubahan makna atas Menhera itu. Dan itu juga terjadi juga banyak di wibu Indonesia pastinya. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, bukan cuma wibu sih, lebih tepatnya seluruh Indonesia mungkin ada juga yang terkena Menhera ini, tapi mereka tidak menyadari itu kan. Itu kan udah jadi kayak tren nggak sih Menhera itu sekarang? Enggak, tapi kan bisa orang di dunia. tapi kan karena apa ya? Aku nggak bisa ngolongin wibu sih, tapi kan iya sih. Berapa orang yang wibu? Nggak golongan, nggak semua ya. Oh maaf ya. Oh ya, gua bahas wibu itu karena gue memang di dalam itu ya, di dalam kelompok itu jadinya. Jadi maksudnya nggak semua wibu ya, maksudnya tapi ya, beberapa kan mereka merasa kayak apa kalau punya mental health itu keren kan. Maksudnya ada beberapa dari mereka kan kayak gitu kan, merasa kayak anjay aku depresi cuk, aduh depresi banget nih. Atau mereka merasa punya kayak bipolar, kayak merasa punya bipolar nih. Tapi dia pakai PP Kaneki kan, wah aku ini mungkin ada sesuatu. Aku adalah psikopat. Gitu, kan? Aku telah mengalami psikopat. Contohnya itu kan. Aku telah mengukir seluruh teman sekelasku. Jangan kan di lingkaran di lingkup hobi wibu atau Jepangan ya, di TikTok atau di sosial media lain pun juga banyak seperti itu, karena itu tadi yang dibilang kan ada tren, ada yang bilang, ada yang memiliki paham kalau punya mental health issue adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang didambakan. Itu namanya sebenarnya fenomena romantisasi mental illness. Jadi di saat penyakit mental itu dinilai sebagai suatu hal yang indah, estetik, didambakan, pengen punya. Kalau punya nanti punya benefit, tindakan toksik gue bisa di-excuse, bisa dibenarkan, bisa ya namanya kan gue kan lagi stres, gue kan lagi depresi, gue kan punya bipolar tapi belum pernah diagnosa, belum pernah ke psikolog, tapi ngaku bipolar biar kalau ngamuk-ngamuk itu nggak disalahin, ya nggak gitu juga. Iya. Gitu. Nah aku sadar nggak sih Juk sebenarnya punya gitu? Seringnya ketika seseorang punya masalah kesehatan mental, mereka belum tentu sadar sama perilaku abnormalnya mereka, perubahan mood mereka. Jadi memang sangat susah seperti itu, sangat susah buat ngajak orang, apalagi ya buat ke psikolog atau ke psikiater. Bahkan orang yang punya gangguan psikotik yang udah nggak bisa bedain mana realita, mana delusi, atau mana yang bukan kenyataan, itu susah banget buat mereka sadar kalau mereka tuh udah punya gangguan psikotik, kalau mereka tuh udah perlu banget buat ke psikiater. Karena saking nggak bisa bedain mana yang nyata mana yang benar, akhirnya ya dia ngerasa paham dia yang salah itu adalah sesuatu kebenaran, sesuatu yang paling bisa dipercaya. Oh, dia merasa fan-fan aja berarti ya? Iya, fan-fan aja berarti, dia merasa kayak oh ya udah santai aja. Maksudnya kayak karena dia nggak bisa ngebedain ini benar apa enggak, ya berarti ya udah itu normal, it's normal bagi dia gitu. Iya betul. Dan ya, akhirnya yang bisa dilakukan kita mungkin sebagai pihak luar ya menyadarkan mereka kalau enggak loh, tindakan lu itu udah dibilang nggak, udah bisa dibilang nggak normal, udah bisa dibilang nggak sehat dan nggak normal. Kalau nggak normal itu ada lagi sih indikatornya, tapi itu bakalan panjang banget. Tapi sederhananya tindakan itu menyakiti dia dan orang lain. Itu kalau udah kayak gitu, udah bisa tuh ke konselor, psikolog atau psikiater. Karena kalau misalkan dibiarin ya bakalan eskalasi, dia bakalan naik nanti. Makin berbahaya, jatuhnya mungkin bakalan ngelakuin self harm ataupun nge-guilt tripping atau jadi manipulatif ke orang lain gitu. Ya self harm juga sih. Aku kalau self harm jujur aku risih aku di internet self harm. Menurut aku kayak kalau ngeliat orang self harm tuh langsung biasanya ku unfollow ku block terakhir. Wajar kok. Karena memang self harm itu bisa nge-trigger meskipun kita lagi sehat sekalipun. Karena menurutku kayak ngapain sih kayak gitu lu anjir ya, mungkin nggak tahu sih nanti karena kau nggak pernah depresi, kau nggak tahu rasanya kayak gini, kau nggak tahu macam ya I don't know, mungkin aku mentok-mentok stres kali ya segala macam, berpikir untuk menghilangkan jiwa sendiri ya mungkin pernah ada, tapi menurut aku tapi aku mungkin orang yang nggak mau kayak nyakitin diri sendiri. Kalau aku pernah nggak suka gitu nyakitin diri sendiri, mungkin mukul diri sendiri aku pernah.
Cuman kalau Beda. untuk yang berdarah aku nggak berani. Kenapa? Karena kalau yang berdarah nanti aku harus ke rumah sakit dan bayar uang jahitan. Waduh. Jadi daripada aku bayar uang jahitan dan menyusahkan diri. Kalau aku gitu, mungkin aku orangnya kayak lebih kayak visioner gitu kan. Maksudnya apa yang gua lakukan hari ini itu bisa berimbas ke masa depan. Jadi kalau aku melakukan yang namanya kayak self harm, misalnya kayak aku ngoyai tangan aku, berarti kemungkinan aku bisa robek tangan aku. Kemungkinan aku harus jahit tangan aku. Berarti aku harus, kalau aku jahit tangan, aku harus keluar uang. Kalau aku keluar uang, aku ya bisa bokek gitu misalnya waktu itu gitu. Jadi daripada aku harus self harm, ya mending aku ya udah paling tidur segala macam Iya, gitu. ini sering jadi masalah juga sih. Orang tuh nggak bisa bedain antara menceritakan tindakan self harm sama menunjukkan tindakan self harm. Kalau menceritakan tuh kayak kita lagi ngobrol nih, Tadi kan lu ngobrol soal self harm tuh kayak gimana, contoh-contoh seperti apa. Itu nggak bikin trigger. Tetapi kalau lu nunjukin, kalau lu lagi ngelakuin self harm, kayak lu lagi nyayat tangan lu, atau secara grafik ya beneran ditunjukin ke internet gambarnya. Sering banget anjing. Itu nggak boleh sebenarnya. Mau sedepresi apapun kamu, mau lagi berat banget masalah kamu, sebisa mungkin jangan lakuin itu, karena itu bisa memicu orang lain buat ngelakuin hal yang sama juga. Tapi kalau menceritakan, silahkan, dan cerita dengan harapan mendapatkan pertolongan, dengan harapan mendapatkan bantuan dari pihak profesional, silahkan, tapi jangan ditunjukkan, karena itu berbahaya banget buat diri lu sendiri dan buat orang lain juga gitu loh. Oke, Juk. Aku punya pertanyaan, Juk. Kan bisa kita lihat yang biasanya self harm itu kan cewek ya. Yang cowok tuh hampir nggak pernah aku lihat. Jarang. Itu kenapa? Apakah sebenarnya memang ada perbedaan dari ketahanan mental cowok dan cewek itu, ataukah sebenarnya sama aja tapi triggernya beda-beda? Sebenarnya kalau masalah ketahanan mental itu relatif, ada perbedaan tapi nggak signifikan. Cuma beda perilaku copingnya, beda perilaku cara mengatasinya. Kalau cowok biasanya ngapain? Mendem. Itu problem utamanya, mendem. Minum. Tapi nggak cerita kan. Tapi nggak ngobrol sama orang lain, gue lagi stres nih, atau nggak bikin status di sosmed kalau lagi stres kan. Kalau cewek memang lebih mudah mereka untuk menceritakan apa yang mereka rasakan ke orang lain gitu. Karena memang coping mechanism awal cewek itu lebih banyak cerita. Kalau kita cowok-cowok lebih sering distraksi. Kita stres, oke, cari tontonan lucu, nonton bokep gitu kan. Orang nonton bokep gitu kan. Lucu sekali bokep. Wah, itu gue. Jadi bedanya di situ, bedanya perilaku copingnya. Sebenarnya ketahanan stresnya ya beda-beda tipis paling. Cuma lebih. Jadi kalau cewek mendam itu juga salah satu coping mekanisme jadinya. Mendam salah satu coping mekanisme, tapi nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena emosi ditahan itu nggak hilang, tetap ada. Cuma nggak disadari, tapi dirasakan. Dan sewaktu-waktu bisa meledak. Makanya ada istilah namanya mental breakdown. Tiba-tiba panic attack gitu. Karena itu muncul dari emosi-emosi kita tahan. Gitu. Dan self harm juga bentuk dari coping mechanism yang nggak sehat. Ya itu biasa mendem, dia ngerasa ada yang salah, dia ngerasa badannya sakit, tapi dia nggak tahu apa yang sakit. Akhirnya self harm biar lukanya kelihatan, rasa sakitnya kelihatan. Oh, gue sakitnya di sini gitu. Akhirnya lega karena tahu lukanya di sini. Sebenarnya lukanya dalam hatinya, dalam jiwanya gitu. Waduh, gue banget tuh. Waduh. Jiwa terluka. Aduh, gue terluka, Bil. Gue terluka. Ya kalau aku sih jujur aja, aku nggak peduli mau teman dekat atau enggak. Kalau mereka kayak gitu sih aku langsung unfollow. Iya, wajar kok, nggak salah juga. Pokoknya aku segala sesuatu yang berdarah aku nggak suka. Aku tipikal, aku bukan apa ya, aku agak ngeri sama darah, jadi aku nggak suka lihat darah gitu. Jadi kalau setiap apapun yang berdarah gitu, misalnya kayak ya gitu tadi self harm, terus ada kecelakaan something yang kadang kan memang kadang suka kali nge-share foto-foto, ya itulah foto-foto bercecer segala macam, yang ini ya di mana, itu di mana, kayak flawless aja gitu. Share nggak ada etika sih sebenarnya. Otaknya nggak ada gitu. Ya yang pertama kan kita nggak nghormatin sang itu gitu kan. Yang korbannya. Dan orang yang meninggal, keluarganya dan juga. selain yang share ini, yang bangke ini juga yang mutu. Ngapain dia mutu juga? Ya itu balik lagi, pengen dapat cloud, pengen dapat popularitas, like, engagement, sama kayak
ya mungkin istilah yang lu bilang tadi, kita balik lagi ke cerita awal ya, Menhera itu tadi. Ya biar dapat dukungan kan, biar dapat ada yang mendukung, ada yang ngasih semangat gitu kan. Sebenarnya perilaku Menhera tadi, perilaku mencari perhatian itu bisa dilihat sebagai cara dia mencari pertolongan. Cara dia berteriak kalau dia tuh butuh bantuan. Cuma butuh support system terdekat yang beneran ada di situ ya, bukan online. Harus ada di situ biar bisa narik dia langsung ke pihak profesional. Tapi kan masalah gini kan, kalau misalnya kita kayak dia kayak banyak kan, ya gua punya masalah mental. Oke, it's no problem. Lo kalau menurut aku sih, kau punya masalah mental tuh ya nggak apa-apa. Masalahnya normal aja manusia punya masalah mental. Tapi kadang kan orang-orang yang kayak gini tuh memang apa ya, memang menurut aku memang kayak seeking attention gitu. Apa memang kayak gitu, memang mereka mencari perhatian, ditolong, kadang nggak mau. Ada dia tolong nggak mau, misalnya kayak ada masalah apa gitu segala macam, kita berusaha untuk nge-reach, karena mereka nggak mau di-reach gitu kan, kayak ada yang kayak gitu ada. Mungkin ya udahlah apaan gitu, atau kayak siapa ini segala macam. Kadang kan orang berusaha nge-reach segala macam, mencoba peduli segala macam, cuman kadang feedbacknya dari mereka itu, kelakuan yang orang punya sakit mental ini kadang malah kayak berbanding terbalik gitu. Kita kayak berusaha untuk nge-reach dia, tapi dia malah kayak nge-refuse kita untuk masuk gitu. Jadi kayak mungkin mereka nggak mau langsung ngomong kayak aku butuh pertolongan lah gitu. Mungkin ada orang kayak gitu, maksudnya merasa kayak aku butuh pertolongan. Mungkin mereka nggak bisa tersirat kali ya, mereka saking nggak tahu mau ngapainnya, mereka sampai nggak bisa minta tolong sama yang mau nolong mereka gitu. Tapi ketika kita minta kita berusaha nolong, malah mereka kayak ngenolak kita gitu. Kan jadi agak kesel. Kalau yang gitu ya ada, baik lagi kayak perilaku minta tolong orang bisa beda-beda banget. Nah, kita pihak luar mendeteksi mana yang beneran minta pertolongan, mana yang nggak minta pertolongan tuh nggak bisa. Karena kita nggak bisa nebak-nebak perilaku mereka tuh. Kita ya baik lagi nggak ada namanya orang yang bisa baca pikiran orang tuh nggak akan ada. Bahkan psikolog ternama, bukan aku bisa nebak berapa angka belakang badan aku. Mata lu. Jadi nggak bisa. Jadi setiap pertolongan, setiap aksi, setiap permintaan tolong, setiap teriakan itu perlu ditangani secara serius. Kalau nggak bisa, mundur. Berarti emang bukan jatahnya kita, dan bukan salahnya kita juga untuk nggak bisa bantu dia, karena tiap orang punya peran yang berbeda-beda kan. Gitu. Ya kalau aku sih kadang nggak ini juga sih, kalau nggak kawan-kawan dekat juga enggak sih ya. Alhamdulillah kawan-kawan dekat aku mungkin mentalnya sehat semua gitu dia. Dan takutnya kan kalau kita sosok nolong malah jadinya sakit hati. Aku kenapa aku tolong? Kan dia kan beranggapan dirinya sehat ya kan. Iya. Awalnya gitu kan. Oh iya bener ya. Jadi iya maksudnya ini juga. Kenapa? Gimana caranya mereka dianya itu sadar kalau dia pun ada sakitnya gitu, ada yang lain di otaknya kan. Maksudnya kayak ya gitu kan, kayak kalau kita kayak hampir nih ngeluh ada yang lain di otaknya ini. Iya kan kadang semua hal salah. Sadar nggak sih kalau kita ngeliat itu kayak agak aneh gitu kan. Kayak semua hal hidupnya salah, keluarganya salah, kerjaannya salah, pasangannya salah, apa sedikit kayak apa ini dunia ini, aku ingin menghancurkan dunia ini ya gitulah pokoknya ya kan. Tapi sebenarnya dia sadar nggak sih kalau dia yang kok juga salah sebenarnya, kok ada yang lain. Kalau aku ya bukan, kalau memang bukan tawan aku atau segala macam ya gak urus aja. Tapi meskipun begitu kan ya, karena kita bersosial media kita tahu nih kayaknya ada salahnya deh, ada yang lain nih dari dia nih. Tapi ya udahlah, urusan gua gitu. Tapi sejujurnya mereka sadar nggak sih? Bisa mereka gimana cara mereka supaya mereka sadar gitu, atau mereka dari merekanya sendiri apa gimana? Kalau pertanyaannya mereka sadar atau enggak, 50-50. Mungkin sadar, mungkin enggak gitu. Karena lagi memang ada beberapa masalah kesehatan mental yang nggak bisa sepenuhnya disadari kalau kita tuh punya masalah itu. Gitu. Kadang kan kita denial gitu. Oh, karena kita terbiasa sama itu ya? Karena kita terbiasa sama itu berarti ya? Itu juga kita punya mental image kita punya mental image diri kita sendiri kan. Kita melihat diri kita normal ada seperti ini. Padahal belum tentu bayangan kita akan normal tentang diri kita itu benar normal secara kesehatan mental. Kalau misalkan diukur, ternyata nggak normal. Ternyata kalau setelah diobservasi pakai buku DSM, ternyata nggak normal gitu.
bisa nggak sadar soal itu. Terus cara menyadarkan orangnya kalau memang kita rasa oke, ini emang udah punya gangguan, udah nggak sehat, udah menyakiti diri sendiri dan orang lain gitu, udah terlalu seeking attention juga gitu mungkin ya. Edukasi, kita coba bisanya dari pihak luar kita edukasi, kita nggak mungkin nyeret orang paksa ke psikolog, itu nggak mungkin, kecuali kalau dia udah psikotik parah, kayak misalkan bisa menyakiti diri atau orang lain, bisa kayak tiba-tiba mukul orang di jalan karena marahnya nggak sehat, udah nggak normal gitu. Tapi bahaya loh kalau misalnya kayak nyerang orang lain. Aku kalau ada yang sampai nyerang itu agak ini sih, agak lain sih kalau sampai kayak kalau dulu iya, kalau dulu mungkin kita sering lihat orang-orang yang dipasung kali ya, yang dirantai. Oh iya, kalau yang itu biasanya pasung. Itu biasanya mereka yang memang udah punya kecenderungan buat nyakitin orang lain di jalan gitu, karena punya kemungkinan besar punya skizofrenia paranoid. Jadi melihat orang lain itu punya potensi bakal menyakiti dia. Melihat orang lain itu serem banget rasanya gitu. bahaya banget sih. Balik lagi kayak bikin orang sadar nggak bisa. Itu perlu muncul dari diri sendiri. Kita bisa edukasi doang. Dan makanya kalau bisa lihat mental health di internet, di sosmed, itu jangan cuma sekedar validasi doang, jangan cuma sekedar gua banget nih, berarti gua punya ini gitu kan. Waduh. Lu gak apa-apa kalau berasa kayak gitu, ini gua banget, gua punya ini. Tetapi setelah itu lu konsulin ke psikolog, ke psikiater gitu loh. Wah, aku mengisi survei online. Aku depresi nih. Wah, aku ngisi tapi survei online itu membantu nggak sih? Survei online itu membantu nggak? Survei online itu membantu untuk screening awal, untuk deteksi awal. Gue punya ketika gue ngisi di kan, skornya tinggi banget, gue punya masalah nih kayaknya. Itu bisa digunakan buat konseling pas kita ketemu psikiater atau psikolog. Jadi kita bisa cerita, Kak atau Mas atau Mbak Bu gitu kan, aku kemarin abis tes ini nih, aku merasa aku punya depresi, ini hasilnya setelah aku tes online secara mandiri, ini benar nggak ya kira-kira. Baru dia bakalan ngobrol, bakalan tanya-tanya, bakalan di observasi juga apakah beneran punya atau enggak gitu. Makanya kayak quotes gue di awal gitu, kayak ini quotes yang gue temukan di tempat lain sih. It's okay to not be okay. Nggak apa-apa kalau lu ngerasa lu ngerasa ada apa-apa dalam diri lo, tapi bukan berarti nggak apa-apa kalau lu tetap begitu. Jadi tetap harus ada langkah untuk menuju perubahan gitu. Kalau lu bisa ngecek diri lu sendiri di internet, otomatis lu sebenarnya bisa kok dapetin pertolongan kesehatan mental secara gratis, itu ada banyak, bahkan ke psikolog, ke psikiater atau ke konselor juga ada. Tinggal kemauan aja mencari. Kalaupun bingung, cek sosmed gue nanti deh. Gue sering banget kok nge-share soal layanan konseling secara gratis ataupun secara berbayar tapi murah. Banyak kok informasinya di sosmednya gue gitu. Coba cek aja. Terakhir ya, kesimpulan ya, menurut aku sih ya itu tadi sih, kalau mungkin aku bisa sadar sih orang nggak juga sih, karena aku bukan orang yang paham kesana, cuman aku bisa tahu orang itu ada masalah apa enggak di kepalanya gitu, kayak wah ini ada lainnya gitu. Cuman kadang aku juga berusaha relate sama orang, bisa relevan sama orang itu gitu. Kadang aku juga berusaha kayak aku kadang suka jujur ya, kadang aku di internet itu bukan sok baik, aku kadang ngecek mereka loh kadang. Kalau ada masalah apa ngobrol aja sama gue gitu. Aku ngecek gitu kadang. Tapi cewek ya. Cowok dewasa lah, cari kawan. Oke, kalau cewek aku berusaha gitu. Sama dia nggak self harm segala macam. Aku pasti bakal berusaha sok baik. Aku bakal ngechat. Kalau ada apa-apa bilang ya. Gila, milih-milih kosong bro, bebas bro, ikan sebar ikan jala. Aku kayak gitu sih kalau aku ngeliat orang-orang. Ya tapi intinya itu ya, kalau merasa ada, jangan over attention lah gitu. Kalau memang benar ataupun fake, jangan terlalu gimana lah di internet lah, isi juga kadang. Iya betul. Kalau aku ya nggak tahu orang ya. Kalau dari aku sih mungkin juga nggak jauh beda ya dari si Billy ya. Kalau ada orang yang mau cerita ke aku menerima dengan sangat terbuka, tangan terbuka. Dan kalau cewek, iya. Kalau cowok ya
boleh lah PM lah, tapi paling cuman ya yang sabar ya. Oke. tapi ya nggak apa-apa hubungin aku. Aku kalau misalnya cowok juga nggak Betul, apa-apa. betul. Iya, sebenarnya juga ya nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa juga saling belajar, saling cerita. Tapi yang jelas yang lebih pastinya kalau memang dirimu ada seseorang yang mungkin mempunyai, yang dia ngerasa mempunyai sesuatu masalah mentalnya atau sesuatu mungkin yang masih membelenggu jiwanya, ada baiknya untuk langsung ngomongin ke ahlinya aja. Itu udah paling pas sih. Ayo ke konseling. Juki. Silakan Juki. Sebagai tokoh utama dari podcast hari ini. Oke, kalau dari gua, it's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Jadi lu nggak apa-apa kalau ngerasa nggak baik-baik aja. Tapi bukan berarti lu nggak apa-apa kalau lu terus-terusan merasa nggak baik-baik aja. Jadi ambil langkah baru, ambil langkah berikutnya buat menuju situasi atau kondisi yang lebih baik lagi. Dan ada kok hal yang bisa lu kontrol, yaitu diri lu sendiri. Jadi konseling ke pihak profesional. Kalaupun mau konseling sama gue boleh, silakan. Gue terima kok klien cewek, cowok, non-binary, queer, LGBTQ+. Astagfirullahaladzim. Dan kalau homophobic denied. Dan kalaupun teman-teman misalkan nggak mau cerita sama gue juga apa-apa, silakan aja. Yang penting lu cerita ke pihak profesional. Kalau bingung mau kemana, cek sosmed gua dan link di bio-nya tuh ada tuh akses layanan kesehatan mental baik berbayar maupun gratis. Silakan akses. Itu aja. Oke, itu aja, sekian kita bahas Menhera. Mungkin kita agak muter-muter, agak jalan jauh dikit, agak kegang dikit, tapi in the end Menhera itu tetap concernnya mental health. Jadi ya tetap berhubungan semua kan. Jadi pandai-pandai lah memilah ya. Dari dewasa kan, udah gede kan. Ya kan, itu aja sekian podcast kami kali ini ya. Lebih kurangnya kita meminta mohon maaf. Kalau ada sumur di dalam boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di dalam lagi kita mandi lagi. Oke, itu aja, and sekian, and kami sign out. Thank you semua. Thank you.